Assalamualaikum Ana Ustazah. Ustazah sapa dulu ya. Sobahul khair. Kaifa halukum? Jawabnya, Alhamdulillah ana bi khair. Ustazah harap anak ustazah selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat terus belajarnya. Oke anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita lanjut ya belajar darinya. Tetap semangat kan? Tetap semangat dong. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Anak ustazah, setelah selesai membaca doa belajar, semoga pembelajaran hari ini semakin lancar dan anak ustazah lebih paham lagi. Oke, sebelum kita memasuki materi, anak ustazah yang perlu siapkan buku tematiknya seperti ustazah pegang ini. Kemudian siapkan juga alat tulisnya. Oke, sebelum anak ustazah membuka buku, ustazah mau ingatkan kembali. Masih ingat tidak ya anak ustazah dengan pembelajaran di hari kemarin tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan yang terakhir, memerlukan makanan. Nah, anak ustazah sudah paham nih kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya kita ambil contoh ayam. Ayam ini memiliki ciri-ciri apa coba? Ada yang tahu? Ya, pertama, ayam berkembang biak dengan cara bertelur anak ustazah. Telur yang anak ustazah makan itu dari ayam. Kemudian, apakah ayam itu memerlukan makanan dan minuman? Ya, jelas anak ustazah, ayam juga perlu makanan dan minuman. Karena apa? Dengan ayam makan dan minuman, ayam akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Kemudian, apakah ayam itu bergerak? Ya, ayam kan juga termasuk makhluk hidup, juga bisa bergerak. Bagaimana ayam bergerak? Ayam bergerak menggunakan kedua kakinya mendekat dan mencari makanannya. Selain ayam, adakah anak ustazah di sini yang mempunyai tanaman seperti bunga atau tanaman buah dan lain sebagainya? Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata pada daun. Kemudian, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya, tumbuhan juga memerlukan makanan. Itulah kenapa kita harus lebih rajin merawat tanaman dengan cara menyirami tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan dari hama-hama yang akan membuat tanaman mati. Selanjutnya anak ustazah akan berikan contoh bagaimana cara berkembang biaknya dari ayam. Mari kita lihat videonya berikut ini. Proses perkembangbiakan ayam. Satu, ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisaran 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. 2. Anak ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. 3. Ayam remaja.
Pada tahap ini, anak ayam makan dan minum setiap hari sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh serta bulu-bulunya melebat dan kasar. 4. Ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Nah, Ustazah, itulah tadi video mengenai bagaimana cara berkembang biaknya ayam. Oke, Ustazah, kita sebagai umat manusia harus banyak-banyak bersyukur karena Allah telah menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Contohnya tadi ayam. Ayam sangat banyak sekali memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya saja apa? Daging ayam bisa kita makan. Telur ayam juga bisa kita makan. Biakan ayam adalah cara bagaimana mendapatkan daging ayam dan telur ayam dalam jumlah yang banyak sekali. Contoh misalkan satu peternakan menghasilkan ayam dan telur sebanyak seperti ini. Siapa yang bisa membaca angka yang ada di tangan Ustazah? Ya, benar anak Ustazah. Bilangan di tangan Ustazah ini bisa kita baca sebagai berikut: 1250. Ustazah ulangi, ini dibaca 1250. Oke, sekarang dari mana 1250 Ustazah? Baik, di sini saya punya kertas lagi. Nah, 1000 itu sebagai ribuan. 1 ini nilai tempat angkanya sebagai ribuan. 2 itu sebagai ratusan. Sedangkan 5 itu sebagai puluhan dan 0 sebagai satuan. Jadi dibaca 1250. Paham itu mana Ustazah? Sekali lagi, Ustazah ada contoh lagi. Nah, ini angka berapa anak Ustazah? Ya, benar sekali. Ini dibaca 2465. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Ini bilangan angka di tangan Ustazah dibaca 2465. Angka 2 itu bernilai tempat sebagai ribuan, 4 sebagai ratusan, sedangkan 6 bernilai tempat puluhan, dan 5 bernilai tempat sebagai satuan. Paham itu mana Ustazah? Oke, pembelajarannya cukup sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah simak video terakhir dari Ustazah mengenai lagu Anak Ayam yang diciptakan oleh NN. Oke, silakan mendengarkan anak Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum.